Halo semuanya, sekarang di depan saya sudah ada lampu dari merek Nine Luminous LED dengan tipe Q1S teman-teman ya. Ini saya dapatin di e-commerce, di toko hijau ataupun di toko oranye teman-teman. Ini buat penampakan dari produknya teman-teman ya, dan ini untuk spesifikasinya. Speknya ini yaitu putih kuning teman-teman ya, voltase di 12 dan wattnya itu di 19 teman-teman. Nah ini dia itu bahannya dari aluminium teman-teman, dan ini juga fitur-fiturnya teman-teman ya, kalau kalian mau lihat ya. Dan ini bentuk fisik dari dusnya. Dari dusnya ini kelihatan banget seperti bahan yang premium, nggak yang asal-asal ya dusnya ya, bahannya tebal gitu, cetakannya juga bagus. Terus di sini juga ada Demon Eye teman-teman. Ini Demon Eye nya itu warna merah ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat di dalamnya kita dapat apa aja ya. Nah di dalam paket penjualan ini kita mendapatkan sebuah bracket teman-teman ya, serta ada mur dan boardnya teman-teman, dan juga ada sekitar 2 biji skrup ini teman-teman ya. Ini mungkin buat di topinya teman-teman, dan ini lampunya, dan ini untuk topinya teman-teman. Jadi kalau topinya dipasang seperti ini bentuknya ya, tuh cakep ya bentuknya ya. Nah ini lampunya tuh tipe yang 2 mata teman-teman, dan tipe drivernya itu di dalam lampu teman-teman ya, bukan di tipe eksternal. Dan kabelnya juga dia ada 4 ya, 4 kabel. Nanti saya jelasin fungsi 4 kabel ini apa aja ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat dulu nih berat dari lampu ini berapa. Tapi sebelum kita lihat beratnya, ini bentuk fisik dari lampunya teman-teman. Ini bentuknya, dan ini heatsinknya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada kipas, jadi dia menggunakan heatsink sebagai pendinginnya. Jadi lampu ini kalau posisi diam mungkin nggak terlalu dingin teman-teman ya, dia kepanasan karena nggak ada kipasnya. Tapi saat dia berjalan, motor berjalan, ada angin, jadi panasnya bisa terbuang gitu ya. Ini bentuk lampunya teman-teman ya, cakep ya bentuknya ya. Dan bahan dari lampunya ini seperti bahan dari alpaka teman-teman, tuh bahannya ya. Kalau saya lihat sih seperti bahan alpaka ya teman-teman, bukan aluminium kalau menurut saya ya. Nah sekarang sudah ada timbangan di depan saya, dan kita lihat ya beratnya berapa. Untuk berat lampu di 91,9 gram, kalau sama topinya menjadi 113,2 gram teman-teman ya. Beratnya lumayan ya. Untuk dimensi lampu ini, dimensinya berapa teman-teman ya, tapi saya ukur nggak sama topinya teman-teman ya, karena ini kan jarang banget kepake. Jadi kita lihat dimensi lampunya dulu nih. Untuk lebar lampunya sekitar berapa nih, lebarnya itu di 70 teman-teman. Ini ya, kurang lebih di 70. Dan kalau untuk tinggi lampunya sekitar 37,7. Dan kalau untuk panjang termasuk sama lensa aja ya, termasuk sama lensa 37,4 teman-teman. Begitu untuk dimensinya teman-teman ya. Dan kita lihat juga untuk dalemannya teman-teman, dia menggunakan tipe CSP apa teman-teman ya. Sekalian juga lihat bagaimana struktur di dalam di lampu ini teman-teman. Nah sekarang baut-bautnya udah saya lepasin semua ya teman-teman. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ya ini dalamnya teman-teman. Kalau bahan sesuai dugaan ini seperti bahan dari alpaka teman-teman ya, kalau dari bahan tutupnya ini ya. Dan ini untuk lensanya teman-teman, coba saya angkat. Ya benar teman-teman ya, bahannya dari plastik bukan dari kaca teman-teman ya. Ini kalau kalian bisa lihat lah, nggak mungkin kaca bisa kayak gini teman-teman. Dari suara juga bisa kedengar tuh teman-teman. Tapi buat build quality-nya oke kok, bagus. Dan ini terdapat seperti seal teman-teman ya, seal karet nih ya. Ini kalau kalian lihat ya. Jadi ini bisa melindungi dari air. Jadi bagian dalam ini harusnya aman terhadap air teman-teman. Ini fisik dari drivernya. Ini seperti ada kapasitor teman-teman ya. Tuh. Jadi ini dalamannya itu lumayan rapi teman-teman, bagus ini dalamannya. Nggak asal gitu ya. Tuh kalau kalian bisa lihat ya, detail banget di dalamnya tuh. Susunannya bagus gitu loh. Cakep sih. Nah, ini sekalian aja kita lihat untuk diameter dari CSP-nya teman-teman ya. Coba saja ukur. Ini 28 dan ininya sekitar 64. Ntar teman-teman ya,
63 atau 64 nih teman-teman. Ntar coba yang satunya deh. Ya 63. 63 ini tadi berapa? 24 teman ya. 28 berarti 28 62 2862 untuk CSP nya teman-teman. 2862 untuk tipe dari CSP lampunya ini teman-teman ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, ada warna putih dan kuning ini teman-teman. Jadi dia ada dua warna ya, putih kuning teman-teman, begitu. Nah ini kalau misalnya bisa dibilang rapi, bagus kok ini dalamannya, bisa dibilang rapi banget kok gitu. Ditambah sealnya juga rapi, dia pakai seal karet bukan pakai sealant gitu teman-teman ya. Jadi build quality-nya oke banget kok. Dengan harga di 60 ribuan, lampu ini mantap nih gitu teman-teman. Ini lensanya saya pasang kembali ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, di depan saya udah ada power supply ya untuk pengetesan watt lampunya teman-teman. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu untuk fungsi kabelnya teman-teman. Fungsi kabel hitam ini sebagai ground atau negatif, untuk merah ini sebagai demon eye teman-teman ya, ini kabel merahnya, dan putih ini sebagai low beam atau lampu warna putihnya nanti, dan untuk kuning lah itu sebagai high beam teman-teman, atau jadi lampu kuningnya nanti, karena ini lampunya putih kuning teman-teman ya. Nah ini kita nyalain dulu untuk demon eye-nya, kalau kalian mau lihat ya seperti apa efeknya ya. Nah ini untuk demon eye teman-teman. Demon eye ini yang saya pilih warna merah teman-teman ya. Demon eye ini wattnya kecil banget kok, pakai nggak sampai 1 watt teman-teman, 0,9 watt, kecil banget ya. Dan ini untuk demon eye-nya teman-teman, jadi nggak terlalu terang. Kan ada juga tuh beberapa lampu mini laser itu demon eye-nya terang banget ya, tapi ini lumayan terang lah gitu loh, kelihatan lah gitu untuk malam hari ya. Ini aja ada cahaya masih kelihatan gitu loh warna merahnya gitu ya. Dan ini kita tes untuk low beam-nya teman-teman. Nah ini untuk low beam-nya teman-teman ya. Low beam-nya ini di 19,4 watt teman-teman, lumayan tinggi ya, karena ini kan beamnya tuh 19 watt tuh teman-teman, jadi sesuai gitu ya. Jadi awal startnya dia nyala di 19,3 watt teman-teman, gokil juga, ada kenaikan sekitar 0,3 watt ini untuk awal nyala. Nah ini kalau dinyalain bersamaan bisa juga teman-teman, kalau kita mau nyalain secara bersamaan. Nah ini nyala secara bersamaan teman-teman ya, dia jadi 18,3 watt teman-teman gitu. Bisa juga, atau mau high beamnya aja bisa juga teman-teman, atau bisa juga dibalik nih, seperti bisa juga teman-teman tuh kalau kita mau balik ya, karena ini bisa ngerespon tuh dia. Nah ini saya tes untuk stabilnya di berapa teman-teman ya, saya nyalain selama di 10 menit teman-teman ya. Sekarang kan udah di 18,8 watt teman-teman, jadi kita lihat setelah 10 menit dia stabil di berapa teman-teman. Ini sudah saya nyalain kurang lebih di 10 menit teman-teman ya, jadi kita mendapatkan stabil di 17,5 watt teman-teman. Jadi penurunannya nggak terlalu banyak, nggak drastis banget, dari 19,3 yang kita awal nyala itu kan jadi 17,5 watt teman-teman. Jadi turunnya ya nggak sampai 2 watt lebih gitu ya, jadi ini masih oke banget gitu teman-teman, bisa dibilang stabil loh. Dan ini perlu diingat nggak ada kipasnya teman-teman, jadi udah nggak ada kipas bisa stabil kayak gini, gokil juga ini lampu gitu ya. Nah sekarang kita ukur untuk temperaturnya teman-teman di berapa ya. Di bagian belakang temperaturnya di 69, 60, 75, ada di 90, 93. Ini langsung di belakang driver ini teman-teman tuh. Kalau di belakang driver banget ya 90 ini hampir teman-teman ya. Tapi kalau di bagian heatsink, di heatsinknya itu nggak terlalu panas teman-teman tuh, masih sekitaran 60-an, 70-an gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya masih oke banget. Dan kalau bagian atas 97 teman-teman, 97,5, 98. Ini kalau bagian atas teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang panas banget, hampir mendidih gitu ya, hampir 100 derajat Celcius. Tapi perlu diingat ini nggak ada kipasnya teman-teman, dan saya nggak pakai di ruangan yang ber-AC, saya tes ini ya, dan nggak ada kipas juga yang saya tembak ke sini teman-teman, biar heatsinknya bisa buang panasnya. Tapi kan dengan ini kita bisa nunjukin teman-teman, kalau lampu ini tuh bisa dibilang hebat loh, suhu udah mau nyentuh hampir 100 ini teman-teman ya. Tuh ya udah 100 tuh sekarang, tapi dia nggak mati ini teman-teman, dia masih hidup loh. Ini udah saya nyalain kurang lebih udah di 10 menitan loh gitu loh, dan turun wattnya juga 17,5, dan ini anteng gitu ya, jago juga ini lampu gitu.
Apalagi kalau kalian pakai di motor ataupun di mobil, yang mana kalau di saat jalan kan kena angin gitu teman, jadi panasnya nggak mungkin sepanas ini teman-teman. Tapi kalau saya raba dari sini ya, ini panas banget loh. Wah, panas banget ini teman-teman lampunya ya. Tapi bisa dibilang buat lampu merek 9 ini teman-teman ya, Luminos Q1S oke banget teman-teman. Untuk stabilitas wattnya ini hebat teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tes untuk looknya teman-teman. Antara di low beam dan di high beamnya jaraknya 2,5 meter seperti biasa ya. Dan ini adalah bentuk pattern dari Luminos Q1S teman-teman ya. Patternnya ini dia gaya lebar gitu teman-teman ya, cahayanya ya. Dan padatnya itu lumayan ya teman-teman, cahaya padatnya ya tuh. Ini oke loh, lumayan padat. Tapi di sini itu ada namanya biasan cahaya lebih nih teman-teman ya, kalau kalian bisa lihat tuh. Ini ya, cahaya biasan ini lumayan nih teman-teman, kelebihannya tuh. Jadi biasanya biasan inilah yang biasanya bikin orang silau kalau dari jauh teman-teman. Jadi saat orang di jalanan melihat lampu ini kok silau ya, padahal kan katoknya udah kita atur tuh. Nah sebenarnya mereka tuh silau karena biasan ini teman-teman, bukan cahaya yang ini, tapi ini. Nah biasan ini lumayan nih kelebihannya ya, biasan cahayanya ini ya. Cuman ya bisa dimaklumin juga teman-teman, mungkin ini kan lampu murah meriah gitu ya, jadi masih oke lah kayak gitu loh kalau masih ada biasan kayak gini. Cuman kalau harganya udah 300.000, 500.000, kalau masih ada kayak gini sih ya kelewatan gitu loh, nggak sesuai harga teman-teman ya. Dan ini saya akan ukur dulu untuk jaraknya teman-teman ya, untuk pengukuran lock meternya. Ini masih di 0 teman-teman ya. Ini saya tempel sini tuh teman-teman ya. Ini sayanya cahaya lasernya saya tembak langsung ke situ ya, dan dapatnya di 2,5 meter teman-teman. Dan wattnya juga udah di 18 watt, mendekati udah stabil teman-teman ya, walaupun stabilnya di 17,5, tapi ini nggak apa-apa, langsung aja kita tes ya. Di jarak 2,5 meter Luminos Q1S. Sebelum itu kita ukur dari samping dulu teman-teman. Daerah samping sebelum bagian area hotspot ini mendapatkan di sekitar 500 teman-teman, tuh 700 lux teman-teman. Tapi kalau sudah bagian hotspot dia udah tinggi banget ya teman-teman, udah 2000 tuh, lumayan banget loh, lumayan tinggi nih ya. Dan ini kita tes aja langsung di max teman-teman ya, dia mendapatkan lux tertinggi di berapa teman-teman ya. Ini saya cari untuk daerah hotspotnya teman-teman, lux tertingginya di berapa. Sekarang udah di 2600, 2681, apakah ada lebih tinggi? 2700 ya teman-teman ya. Jadi untuk lux-nya ini sepertinya tertinggi di 2718 low beam teman-teman ya. Dan kita tes untuk di high beam kayak gitu ya. Dan ini untuk di high beamnya teman-teman. Dan ini seperti biasa wattnya udah di 18,3 watt, jaraknya masih sama di 2,5 meter teman-teman ya. Sebelumnya kita dapat di 2718, tapi itu di cahaya putih. Kalau cahaya kuning kita lihat hasilnya ya, dapat di berapa. Ini untuk sisi kirinya sekitar 700, 400, 700an ya. Ini sisi kirinya, bukan daerah hotspot, ini hotspotnya teman-teman. Tuh, dia udah mendapatkan sekitar segini ya. Oke banget loh. Nah, ini langsung aja kita tes di max-nya teman-teman ya. Dia mendapatkan nilai di berapa? Max-nya ini 2500 sepertinya ya, tertingginya. Tapi ini masih kita cari ya, kalau ada yang lebih tinggi. Sepertinya di 2500 teman-teman ya. Ya, jadi untuk lampu Luminos Q1S high beam warna kuning di 2511 teman-teman. Oke banget ya, lumayan tinggi dan cahayanya fokus banget tuh. Kalau nggak bisa lihat tuh padat banget di bagian tengahnya ya. Jadi untuk disorot jarak jauh oke nih lampu gitu ya. Dan saya akan nyalain kalau nyala bersamaan teman-teman, antara low beam dan di high beamnya, mendapatkan nilai di berapa. Dan ini untuk nyala secara bersamaan teman-teman ya, antara low beam dan high beam. Dan wattnya pun di 17,2 watt teman-teman ya, Luminos Q1S. Sebelumnya di high beam di 2511, dan ini kita tes untuk di secara nyala bersamaan antara low dan high. Dan ini kita tes lagi untuk lux tertingginya teman-teman ya, mendapatkan lux berapa di jarak 2,5 meter teman-teman. Harusnya nggak setinggi sebelumnya teman-teman, karena ini kan nyalanya secara bersamaan. Ini teman-teman ya, saya cari lux tertingginya, mendapatkan nilai di berapa. Ini udah di 1800.
Ya, jadi lak tertinggi nyala secara bersamaan di 1809 teman-teman. Di jarak 2,5 meter Luminos Q1S. Nanti kita lihat cahayanya untuk di jalanan. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat. Ini saya udah di jalanan dan ini hasil cahaya dari Luminos Q1S posisi low beam teman-teman ya. Di bawah lampu langsung teman-teman. Ini hasilnya ya. Cahayanya ini kalau di jalanan masih kelihatan ya teman-teman ya. Walaupun nggak yang padat banget teman-teman. Cuman kalau mengingat wattnya 18,3 is oke lah, itu masih wajar teman-teman. Nah nanti saya coba langsung aja ke high beamnya teman-teman, gimana hasilnya ya. Dan ini posisi di high beamnya teman-teman, dan ini juga di wattnya udah stabil ya, udah bisa dibilang udah lumayan tuh di 18,3. Ini posisi high beamnya, cahayanya itu masih kelihatan juga teman-teman, padahal ini di bawah cahaya langsung teman-teman. Dan ini kalau saya sorot ke kanan ya, tuh masih oke ya, cahayanya masih padat nih teman-teman, masih kelihatan banget apalagi kalau kalian pakai di motor. Nanti kita coba kalau di tempat yang gelap gimana hasilnya ya. Nah kalau di tempat yang lumayan gelap, hasil dari Luminos ini Q1S ini lumayan teman-teman ya, mantap juga nih cahayanya teman-teman. Dan wattnya juga ini di 18,6 teman-teman ya. Jadi lebarnya ini mantap nih teman-teman, kalau apalagi kalau kalian pakai 2 pieces ya, 2 pasang gitu ya, maksudnya 2 pieces dipasang kiri kanan gitu loh. Jadi mantap banget nih daya sebar lebarnya teman-teman. Cuman kekurangannya ini menurut saya adalah biasannya nih teman-teman. Biasannya ini lumayan tuh. Ini biasan cahayanya mungkin kalau di daerah bawah ini oke, bagus, positif nih teman-teman. Tapi yang nggak bagus itu adalah bagian atasnya teman-teman. Ini kalau saya agak turunin ya. Tuh. Ini kan kalau kalian bisa lihat cahaya bocornya ini kalau terlalu tinggi itu bisa silau orang teman-teman. Gitu, itu aja sih menurut saya kekurangannya. Tapi selebihnya lampu ini oke. Dan faktor ada kekurangannya juga mungkin bisa saya tambahin aja, paling dipanasi aja. Cuma kan kalau panas itu relatif teman-teman ya, apalagi kalau kalian pakai di tempat yang dingin atau kalian sering makainya tuh buat jarak jauh gitu ya, di jalan-jalan lintas gitu ya. Mungkin itu masih aman teman-teman, karena lampunya bisa kena udara secara langsung teman-teman, kena hembusan udara, jadi dia nggak terlalu panas gitu. Tapi buat hasilnya ini oke nih teman-teman, dan kita coba langsung aja ke high beam gimana hasilnya teman-teman ya. Dan ini hasil cahaya di high beamnya teman-teman. Kalau buat di high beamnya ini menurut saya oke juga tuh, cahaya kuningnya tuh mantep banget nih di 3000 K nya ini ya, kuning banget gitu loh. Jadi kalau buat di hujan ya harusnya sih ini bisa tembus teman-teman. Dan ini mantep banget ini, lampu 60.000 hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini wattnya di 18,4 ya, voltase masih 13,5, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lebarnya mantap, secara sorotannya lumayan jauh, dan dekatnya ini pun ada biasan bawah. Ini menurut saya positif nih biasan bawah ini, kecuali biasan kelebihannya itu teman-teman, karena itu bisa bikin orang silau gitu. Dan kita coba aja langsung kalau nyala bersamaan gimana hasilnya ya. Dan ini hasil cahaya kalau low beam dan high beamnya dinyalain secara bersamaan teman-teman ya. Hasilnya mantap banget nih teman-teman. Jadi ini perpaduan yang mantap nih, low beamnya dapat, high beamnya pun masih kelihatan teman-teman. Jadi kalau kalian suka sama lampu ini langsung aja cek linknya di bawah teman-teman ya. Dan saya rekomendasiin ini kalau kalian mau beli, apalagi kalau mau dipasang di motor, ini oke banget teman-teman. Dan kalau kalian suka sama video ini silahkan like dan subscribe teman-teman, dan share juga ke media sosial kalian kalau kalian mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih.